warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda di acara kesayangan kita, Dialog Bisnis Bandung TV selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Mungkin sekarang tengah menikmati berkumpul bersama keluarga sambil beribadah puasanya ya. Semoga semuanya lancar dan berkah. Nah, semakin lancar dan berkah lagi, mungkin kita harus mengetahui wawasan mengenai peluang bisnis yang sedang viral, yang sedang hits, yang sedang ramai digunakan atau tengah ramai dibincangkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Barat. Nah, ini ada komunitas yang luar biasa, namanya Koper, komunitas penikmat Rotama. Nah, kalau beberapa waktu lalu kita sudah banyak berbincang mengenai apa sih itu rokok Rotama, apakah hanya bisa menikmati rokoknya saja ataukah bisa mendatangkan cuan. Nah, lagi-lagi saya mendatangkan 3 narasumber di studio. Yang pertama, ketemu lagi Bapak kita ya, Bapak Haji Dik-Dik Kusnandar yang merupakan Komisaris PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Seger terus, kalau Pak Dik-Dik mah semangat terus biasa, kalau orang marketingnya semangat terus ya Pak ya? Iya betul. Lagi sibuk apa Pak Dik-Dik sekarang? Sibuk nyiapin sahur sama ini buka puasa. Sudah banyak list barangkali ya buka bersama komunitas-komunitas di Koper ya. Sudah ngantri sekali Sudah nih yang minta list, ya? dikunjungi acara buka bersama. Yang bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi ilmu barangkali ya Pak Haji ya. Betul. Siap. Dan selanjutnya kalau biasanya kemarin-kemarin kita mendengar hanya ceritanya saja Pak Haji Dik-Dik ya. Ini semuanya katanya di komunitas Koper sudah sukses, sudah merasakan bukan hanya kenikmatan dari rokok Rotama, tapi kenikmatan peluang bisnis yang mendatangkan pendapatan yang luar biasa. Nah, sekarang ini langsung didatangkan ya. Ini ada Bapak Dasep Ocoy yang biasa diberikan latihan-latihan bersama teman-teman barangkali ya dari Mitra Koper atau komunitas penikmat Rotama. Assalamualaikum Pak Dasep. Waalaikumsalam Sehat Pak Dasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah segar, apalagi sudah menikmati rokok Rotama, lalu kemudian menikmati keuntungan yang didapat ya dari komunitas ini ya. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya Bapak Ustadz Endang Sufyan selaku Direktur Utama PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Pak Ustadz ya. Iya, selain sama-sama. sibuk Terima dengan kasih. pondok pesantrennya, tentu disibukkan dengan komunitas ini ya Pak ya. Nah, siap-siap untuk membagikan ilmu dan pengetahuan, juga berbagi pengalaman barangkali ya Bapak-bapak di sini kepada pemirsa Bandung TV di rumah. Kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai peluang bisnis dari penjualan rokok Rotama ini, lalu kemudian antusiasme masyarakat bukan hanya terhadap rokoknya saja, tetapi antusiasme terhadap bergabung dengan Koper tadi, komunitas yang luar biasa. Apakah benar ini sudah dirasakan kenikmatan rokoknya dan kenikmatan penjualan atau pendapatan yang didapatkan saat kita bergabung dengan komunitas tersebut? Sebelum menjawab pengalaman-pengalaman, informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang didapat dari Koper ini Pak Haji Dik-Dik, kita sedikit mengulas kembali Pak Haji Dik-Dik ini sebagai apa sih di sini begitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Para pemirsa sudah mendengar kayaknya ya. Saya jabatan di sini sebagai komisaris. Tugas saya sebagai sales. Kenapa? Karena tidak pernah akan terjadi ada komisaris, ada direktur utama tanpa diawali dengan seorang marketing yang tangguh. Betul. Dan ini buat gambaran buat teman-teman juga ya. Artinya yang namanya karir itu step by step kita harus bisa lalui. Ya. Jadi alhamdulillah jabatan saya saat ini jadi komisaris di sini. Terus sudah berapa lama Pak di sini? Ya kurang lebih menginjak tahun ketiga sekarang. Pengalaman-pengalaman pasti banyak yang dirasakan begitu ya dari awal bergabung sampai dengan sekarang. Seperti apa pengalamannya? Mungkin perbedaan kalau dulu pertama bergabung ini masih seperti ini, lalu sekarang seperti apa Pak Haji? Iya. Yang namanya perjalanan ya, apalagi mengawali dari nol ya. Dan kebetulan memang ini kayaknya udah menjadi habit saya ya. Saya selalu bagian ngerintis. Tapi alhamdulillah beberapa kali saya merintis perusahaan dan berdiri sampai besar, alhamdulillah ya.
Dan di Rotama sendiri di sini udah menginjak tahun ketiga, kita berangkat sama-sama dari awal bagaimana membuat satu inovasi, terobosan-terobosan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan alhamdulillah hasil tes market sangat diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin kalau bicara secara perjalanan pribadi saya ya, nggak apa-apa. Boleh. Kan ini pengalaman mengenai kesuksesan yang dirasakan oleh bapak-bapak di sini setelah bergabung dan sebelumnya itu seperti apa Pak Haji? Ya pengen tahu ini perjalanan prosesnya dari nol sampai sekarang begitu Pak Haji. Ya, jadi pertama bagaimana ini bisa untuk sedikit merubah paradigma masyarakat ya tentang masalah bisnis marketing. Network marketing, lebih dikenalnya nyebutnya MLM. Cuman banyak masyarakat di luaran sana yang masih nyinyir dengan kalimat MLM. Oh kayak anu nah, oh si anu juga tuh nggak pernah berhasil ya, gitu kan. Nah mungkin saya di sini berbicara sebagai salah satu bukti, bukan saya mau menyombongkan diri ya, bahwa omongan masyarakat pada umumnya itu saya buktikan di sini tidak seperti itu. Ya, salah satunya di Rotama ya saya buktikan. Saya berangkat dari nol. Kalau bicara background ya, Bapak Haji Usep, pemilik owner utama dari PR Makmur yang punya pabrik di sini. Teteh sudah dengar sendiri ya, beliau cuma lulusan SD, tapi dengan kegigihan dari modal nol bisa seperti itu. Itu yang membuat saya sendiri tergugah, tambah semangat spirit buat saya. Kenapa? Karena saya dengan Pak Haji Usep itu hampir sama, hanya beda perjalanan saja. Samanya apa? Satu, basic pendidikannya sama, Mbak. Basic pendidikannya sama. Salah satu bukti beliau adalah mantunya guru saya. Saya mondok dari lulus sekolah dasar waktu itu karena orang tua fanatik dengan pondok pesantren. Gak boleh sekolah, pondok ya udah manut lah. Masuk pondok. Di situ begitu keluar dari pondok bingung mau kerja apa, ijazah nggak punya. Pernah saya melamar jadi office boy. Itu tahun berapa Pak Haji? Saya tahun 91, tahun 91 saya ke Bandung. Waktu itu saya ngikut saudara beberapa bulan, hampir 2 tahun ya. Saya jualan ikut jualan air bersih itu yang pakai jeligen tuh. Karena memang basic saya mau melamar kerja pun ijazahnya bingung kurang tadi ya, ini tidak ya. ada ijazah baik. Jadi ya kuli kasar lah kayak Pak Haji Usep persis. Kuli bangunan, jualan makanan anak-anak kayak gitu. Itu beberapa tahun berjalan seperti itu. Sampai terakhir saya pernah melamar jadi office boy. Itu cleaning service. Kurang lebih di tahun sekitar 2004 ya? 2004. Bukan. 97 maaf. Tahun 97 melamar menjadi OB. Office boy. Jadi saya ceritanya lagi jualan makanan di sekolahan. Seusai jualan itu saya selalu bantuin bersih-bersih office boy sekolah ya. Saya selalu tiap hari. Itu berjalan kurang lebih 6 tahun. Saya bantuin di situ. Tata usaha nawarin ke saya, Pak mau nggak jadi office boy di sini? Ini masukin lamaran ke sini. Nah, saya bingung, lamaran apa diterima ya, lulusan SD gitu kan. Saya masukin, ternyata alhamdulillah ditolak. Soalnya kalau diterima saya nggak jadi komisaris sekarang. Betul. Iya, jadi alhamdulillah dulu ditolak ya. Iya. Siapa yang diterima? Ternyata pelamar baru dengan lulusan sekolahnya SMA. Ada ijazahnya. Ya otomatis saya tersingkirkan, mundur, ya nggak apa-apa. Hanya saya berpikir dendam positif dalam hati, boleh saya sekarang nggak bisa digaji sama orang lain, tapi suatu saat saya harus bisa menggaji orang lain. Luar biasa. Dan alhamdulillah di tahun 2007 saya sudah mulai menggaji orang. Waktu itu saya punya travel biro haji umroh ya. Itu sampai 2013 saya jalankan, sampai pada akhirnya saya jual karena saya capek ya. Itu memang perjalanannya
ya from zero to hero mungkin ya. Bukan hanya kerikil barangkali ya Pak Haji, Bukan ini mah kerikil. batu-batu besar begitu ya Ya. perjalanannya. Jadi ini bukan apa ya ngomongin aib atau apa ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ya. Betul. Artinya yang pendidikannya kurang nggak usah apa ya patah semangat, nggak usah takut gitu ya. Karena tadi kan waktu itu kata Pak Ustadz innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu. Ya saya di sini memposisikan sebagai manusia yang punya kewajiban hanya bersyariat saja, bekerja. Hakikatnya serahin sama yang punya. Betul. Terus saya kerjaan lalui sampai pada akhirnya saya ketemu dengan satu bisnis multi level. Di situ saya dapatkan bimbingan secara tidak langsung, autodidak ya. Terus saya jalankan, jatuh bangun ya udah kayak lagu Maggie Z aja. Jatuh bangun aja terus bertahun-tahun ya. Ya memang itulah mungkin proses ya. Tapi saya tetap yakin dengan nas Al-Qur'an tadi. Yakin. Itu yang dipegang Pak Haji Betul. terus ya. Saya sedikitnya ya ilmu yang didapatkan dari pondok yang sangat berharga buat saya sampai saat ini adalah ilmu kemandirian. Karena di pondok itu dari beres SD itu udah dididik untuk mandiri, serba harus sendiri. Betul. Kadang nggak dikirim bekal karena memang orang tua nggak ada. Harus survive ya. Iya, saya harus tetap ngaji, harus jalan, perut harus bisa diisi, ya gimana. Kadang bantuin orang masakin nasi, nanti ada sisa saya makan, gitu. Seperti itulah. Gitu. Jadi saya jalanin sampai pada akhirnya terjun di dunia network marketing ini dari 2002 kalau nggak salah dulu itu. Jalan kaki kemana-mana. Karena jangan hanya sepeda motor, sepeda pun nggak punya. Dulu teknologi belum sebesar sekarang. Betul. Begitu ya. Iya. Coba kalau dulu ada foto di handphone gitu ya. Jadi saya ada ini ya, gitu ya. Ada sejarah ya. Betul, ada rekamannya ya Pak ya. Betul, tapi itu jatuh bangun. Saya lalui sampai pada akhirnya ketemulah gitu ya. Dari mulai saya dapat hasil 100.000 satu bulan hingga terakhir waktu itu pernah saya mendapatkan income dalam satu bulan mencapai 7 miliar. 7 miliar Betul. dalam satu bulan, Dalam satu Masya bulan. Allah. Iya. Saya hanya berpikir Allah ternyata membuktikan apa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Sedih mah kalau saya kalau udah ngomong ke sana ya. Ya. Itu saya akhirnya terbukti di situ dan alhamdulillah apa yang menjadi perjalanan saya sekarang, saya tidak mau terkubur begitu saja dengan jasad saya. Ilmu dari perjalanan saya pengen bagikan, pengen berikan kepada saudara-saudara, teman-teman untuk bisa mengambil sisi ilmu yang manfaatnya. Sampai pada akhirnya ya alhamdulillah tahadus binikmat sekarang ya alhamdulillah istilah kata diem pun penghasilan masih tetap ngalir. Waduh, nah ini dia kebebasan finansial barangkali ya yang didambakan oleh seluruh orang, barangkali seluruh dunia termasuk di masyarakat Indonesia. Nah ini kemerdekaan finansial ini harus kita raih dengan tadi prosesnya Pak Haji ini Pak Haji dik-dik aja sebelum menjadi komisaris PT Utama ini juga tadi pernah menjadi kuli kasar bahkan di tahun 97, 2007 ini pernah ditolak dan lain sebagainya. Betul. 2002 kemudian bangkit begitu memiliki prinsip hidup tadi ya, kita harus bermanfaat dan dendam positif tadi, dendam positif saya tidak bisa digaji sama perusahaan tapi saya harus menggaji orang lain. Nah itu mungkin dendam positif yang dipegang selama ini yang kemudian menghasilkan pendapatan yang berkali-kali lipat yang bisa didapatkan oleh seorang karyawan, tetapi sekarang Pak Haji Dikri membuktikan bahwa hal tersebut bisa diraih oleh semua dengan berbagai latar belakang pendidikan, bahkan yang tidak memiliki ijazah pun ini bisa begitu ya. Betul Nanti kita sekali. akan kembali untuk membagikan pengalaman-pengalaman hidup yang akhirnya pada zaman sekarang, pada saat ini beliau-beliau di sini sudah merasakan keuntungannya. Dari apa sih keuntungannya? Saksikan kami seusai jeda tetap di Dialog Bisnis Bandung TV.
Terima kasih Anda masih bersama saya Karina dan ketiga narasumber di sini Bapak Haji Dik Kusnandar selaku Komisaris PT Dwi Sukma Mitra Rotama, lalu kemudian ada Bapak Dasep Ocoy Mitra Koper Komunitas Penikmat Rotama, dan yang terakhir ada Bapak Ustadz Endang Sufyan selaku Direktur Utama PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Tadi kita sudah terharu ya, sudah terbawa suasana barangkali mengenai proses yang dilalui oleh Pak Haji Dik, dan itu bukan proses yang mudah barangkali ya, dan lihatlah beliau sekarang ini sudah bersama teman-teman di sini, sudah berbagai pengalaman dan pendapatan. Tentu saja ini banyak pihak yang terlibat, banyak juga tenaga dan air mata begitu ya Pak Haji Dik. Boleh dilanjutkan, kalau tadi kita sudah mendengar proses yang tidak mudah, tidak bisa dikatakan mudah melaluinya dengan tidak sebentar begitu ya Pak Haji ya. Ini lama ya, dari 97, 2002, 2007 sampai sekarang menikmati hasilnya ya. Perjalanannya seperti apa Pak Haji? Ya, karena memang dulu itu sulit untuk mendapatkan guru ya dalam bisnis. Karena beda dengan sekarang, mungkin kesininya banyak perubahan ya. Tidak terlalu sulit untuk mencari guru dalam bisnis. Betul, mengaksesnya sekarang mudah ya Pak. Kalau dulu saya pengen bergaul yang agak sedikit di atas saya tuh agak minder, agak sulit, dan mereka kurang membuka ya. Karena latar belakang tadi Pak. Betul, yang pada akhirnya kita harus berjuang sendiri, belajar autodidak terus. Makanya makan durasi waktu yang panjang. Pada saat itu dulu lagi naik, turun, jatuh, bangun, pendapatan sebulan 100.000 Pak. Ya kadang dapat, kadang enggak gitu juga. Sama sekali tidak dapat. Iya gitu, kadang ya kalau lagi enggak ada banget ya, aduh perut lapar, kita bertamu ke teman ya hanya berharap mudah-mudahan aja saya disuguhin apa kek, rebus singkong kek atau apa kek kan gitu, itu berharap betul, ya gitu. Betul. Sampai seperti itu, yang memang itu perjalanan ya, perjalanan itu menjadi satu buah hikmah yang luar biasa buat saya. Artinya selama kita berusaha untuk merubah, pasti Allah akan memberikan jalan. Ya, yang alhamdulillah tahadus binikmat saat ini saya sendiri bukan hanya jadi komisaris di satu perusahaan ini saja, melainkan saya double komisaris di 2 perusahaan, dan saya punya usaha retail juga, ada toko bangunan, supplier hardware software komputer, berikutnya ada kelontongan sembako gitu. Luar biasa. Dan semuanya saudara adik-adik saya yang ngurus, saya lepas aja, paling ya kali-kali lagi butuh saya minta pantau-pantau ya. Baik, kalau misalnya dulu sebulan 100.000 rupiah, bahkan kadang tidak dapat. Kalau sekarang berapa Pak kalau boleh tahu sebulan? Berapa ya? Biar pemirsa Bandung TV tahu gitu ya Pak ya, kalau bahwa perjuangan proses yang luar biasa sulitnya itu ini terbayarkan sudah dengan kerja keras yang luar biasa itu. Perbandingannya bisa dilihat, 100.000 rupiah sebulan mana cukup ya Pak ya. Sekarang berapa Pak? Ya lumayan lah. Bisa beli apa tuh Pak? Buat sesuap nasi ya sebongkah berlian. Waduh. Sesuap nasi sebongkah berlian, bisa Anda kalkulasikan di rumah barangkali ya, berlian berapa harganya. Dari dulu ini perjuangan beliau ini 100.000 rupiah untuk sebulan untuk menghidupi diri sendiri saja tidak cukup ya Pak? Betul. Tapi sekarang sudah terasa manfaat. Alhamdulillah. Dengan dendam positif tadi ya Pak? Betul, pada intinya gini, saya punya prinsip secara pribadi. Pertama, saya menghukum secara hukum alam. Seperti gini, bola kalau kita tekan ke dalam air, semakin kuat tekanan ke dalam air, maka akan semakin kuat juga berusaha untuk naik ke atas. Saya mensimulasikan itu diri saya. Waktu itu memang tekanannya luar biasa. Udah gitu saya anak paling gede ya untuk cowok, karena saya punya 1 kakak cewek gitu, dua kakak cewek, ke bawahnya cowok semuanya. Artinya saya punya tanggung jawab besar. Disitulah saya terus berjuang dan sekaligus menjawab buat para networker ya, buat semuanya masyarakat, karena saya yakin banyak masyarakat yang paham tahu tentang MLM, tapi hanya banyak melihat dari sudut pandang negatifnya. Betul. Ya. MLM kalau kita kerjakan dengan maksimal, kita pandai memilih dan memilah, itu betul-betul bisa dibuktikan.
Ya, tentunya dengan ilmunya. Betul. Ya, kalau belum tahu ilmunya jangan berani-berani mengeluarkan statement kayak bisnis anu, bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu kan. Si anu juga belum berhasil tuh Iya, ini. betul. Ya ngerti aja belum udah ngeluarin Iya. statement kayak gitu kan gitu. Nah, kalau saya beda. Di saat saya belum paham, saya belum mengambil statement tersebut, tapi saya harus memahami dulu. Malah saya jadi penasaran gitu kan. Justru dengan saya penasaran, saya belajar dan belajar, akhirnya tahu, oh ternyata gitu kan. Istilah kata gini, kalau mau melihat rumah jangan dari lubang kunci, buka dong pintunya. Udah ke dalam kan kelihatan, Terbuka, ada lemari, ya? ada TV kan. Betul, Kalau dari betul. lubang kunci kan yang kelihatan cuma lubang doang. Betul. Betul. Nah, ternyata ya itulah. Artinya sisi positifnya, kalau mereka menyatakan di MLM itu banyak yang tidak berhasil, no buat saya. Oke, nah ini justru ingin membuktikan begitu ya, Betul dan sekali. mematahkan stigma masyarakat selama ini kalau MLM itu susah, peluangnya kecil. Justru Pak Haji Dik Dik Produknya ini mahal. nah itu dia membuktikan bahwa itu semua salah begitu ya. Iya, karena Oke. kurang memahami ininya lah, indikatornya ya. Kan perlu analisa juga Betul, dalam bisnis. betul. Satu, analisa pasarnya gimana, Betul. tingkat kebutuhan produknya gimana, Betul. sistemnya bagaimana, itu paham dulu. Setelah paham, nanti akan ketemu kemudahan bagaimana memasarkan. Nah, ini harus dibagi nih ilmunya Pak Haji Dik Dik ya. Iya, Nanti kita betul. dibagikan barangkali ya ilmunya. Kenapa akhirnya setelah berlama-lama merasakan bersusah payahnya, lalu kemudian tadi mematahkan stigma masyarakat mengenai susah yang ini mah, susah yang itu mah, ini mah peluangnya kecil. Nah, justru dibuktikan ya. Tapi sebelum Betul. membagikan ilmunya, membagikan pengalaman mengenai kesuksesannya, kita ke Pak Dasep dulu. Ini beberapa waktu lalu segmen sebelumnya di yang part pertama dan part kedua ini membicarakan mengenai komunitas yang luar biasa bernama Komunitas Penikmat Rotama. Jadi di dalamnya adalah komunitas yang berkumpul selain menikmati rokok Rotama, tapi juga mendapatkan hasil dari penjualan Rotama. Jadi bukan hanya merokok saja, tapi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan sekarang dihadirkan di sini saksi hidup barangkali ya Pak Iya, Dasep ya. Ini betul. Pak Dasep boleh diceritakan sebelum bergabung dengan komunitas koper ini, sebelumnya pekerjaannya apa, lalu kemudian apa yang menjadikan Pak Dasep akhirnya saya harus bergabung dengan koper. Begitu. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam buat semuanya. Salam koper, salam smoker. Oh buat gitu teman-teman ya, baik. se-Indonesia. Salam koper, salam smoker. Silahkan Pak. Awal mulanya saya sama Pak Haji itu teman mancing. Teman mancing. Teman mancing ke laut. Oke. Kebetulan saya udah bersahabat lama. Terus background saya sehari-hari montir. Asalnya sebelum berini montir. Montir, Baik. masih sampai Masih sekarang sampai tetap saat ini. montir. Saya punya bengkel, alhamdulillah, yang dirintis dari sekeluar sekolah SMP, belajar autodidak sampai bisa saya punya bengkel. Sudah punya bengkel, dianggapnya saya udah bisa, alhamdulillah dikatakan sama orang tua mah ya udah sukses cukup gitu. Nah setelah itu saya ketemu Pak Haji, terus kebetulan sehobi. Senengnya mancing ke laut. Nah di jalan kadang-kadang suka ngobrol. Nah ini kayaknya lagi menerapkan virus-virus ke otak itu lewat lagi kita jalan di jalan. Nah awalnya saya suruh nonton film Pipo Emro. Film kartun ya. Itu pada tahun berapa Pak Dasep? Itu 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. Oke. 3 tahun ke belakang. Nah setelah saya nonton, setelah pulang ke rumah nonton film, loh kok film anak kecil ya? Ya udah nggak apa-apa ditonton aja. Akhirnya saya dapat hikmah dari situ, karena waktu itu dikala kita pergi sama Pak Haji mancing, bengkel kan ditinggalin. Betul. Nah, kalau misalnya di bengkel ditinggalin, akhirnya kan saya nggak punya pendapatan. Nggak dapat pendapatan. Ya, kan selama itu bisnis saya, dikala saya terjun, saya ngebenerin baru itu dapat Baru uang. dapat, betul. Nah, Kalau dikala kita ditinggal, lagi main, itu berhenti tidak ada pendapatan. pendapatannya. Jadi nol. Apalagi misalnya yang namanya manusia kan, kadang-kadang ada sakit, ada keperluan keluarga Betul, atau betul. apa, itu pasti ditinggalin. Nah setelah nonton Pipo Emro, setelah itu saya jadi kebuka. Oh sekarang kita itu harus berbisnis, membangun aset,
waktu kita harus disempurnakan banget, jangan apa kan sekarang banyaknya waktu itu dilewatin begitu saja. Kadang-kadang habis pakai nonton YouTube, sekarang zaman TikTokan nonton TikTok. Betul, Nah, tidak itu mendapatkan sekarang pendapatan. memanage waktu lah, Iya. membagi waktu. Setelah itu saya mulai keliling, mau apa diajak gabung bisnis terutama. Nah awalnya saya menolak. Soalnya saya nggak ada background, tiap hari saya muter-muter bau di kolong mobil loh. Kok sekarang disuruh jualan nggak tahu, jualan ya. rokok, ya gimana caranya? Betul. Gitu. Menolak dulu, setelah itu dia ngajak nyupirin dulu mancingnya. Ya udah, antar saya ke sana, bisa ada waktu nggak? Ya udah nggak apa-apa, karena sama teman nggak enak ya. Kita pergi. Setelah pergi, dia presentasi kan di depan umum. Nah, diam-diam saya ngedengerin. Oh gini ya, oh gini ya. Nah, setelah itu baru kita ada tertarik, ya udah saya gabung lah, nggak apa-apa. Demi temen, awalnya demi temen. Oke, gabung. Udah gabung, produk ada. Nah, cara mengembangannya, saya kan gaptek ya. Nah. Setelah itu, untuk ngomong di depan orang, saya juga nggak bisa. Belum punya ininya, Nggak ada belum skill, ya mesti skillnya. gimana gitu. Aha. Kata dia, kuasai dulu apa sistemnya. Akhirnya nonton YouTube terus dikuasain, hafalin. Ketemu orang tetap aja nggak bisa Belum ngomong. bisa juga. Baik, seperti kita harus tahan terlebih dahulu Iya, ya Pak Dasep ya. gitu. Sekarang udah tadi pinter ngomongnya ya? Udah, ini jadi sepertinya sudah biasa ngomong di depan umum. Nah ini sudah ada Alhamdulillah. skillnya, tapi kita harus jeda pariwara dulu Oke, ya Pak siap. Dasep ya. Tadi Siap. pendekatan dari Pak Haji ini luar biasa pendekatannya. Ngedoktrin Diajak gitu. main, diajak mancing, disuruh nyupir, diajak kemana-mana. Ini luar biasa pendekatannya ya. Nah setelah itu kisahnya apa lagi ya? Dan sekarang pendapatannya berapa ya? Apakah pendapatannya terus berjalan saat ditinggal mancing ya, Ya. Pak Dasep ya? Kami akan Betul. kembali seusai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Bisnis Bandung TV. Terima kasih Anda bersama saya Karina di Dialog Bisnis Bandung TV. Ini sudah semakin penasaran ya pemirsa di rumah. Ini tadi ceritanya terusin dong Pak Dasep ya. Tadi pendekatan dari Pak Dik-Dik mancing, lalu kemudian disuruh nonton, lalu kemudian diajak jalan-jalan, disuruh nyupir. Tapi berarti pekerjaannya ditinggalkan pekerjaannya ini tidak mendapatkan pendapatan. Apakah setelah sekarang ini pekerjaannya masih bisa dilakukan atau saat pun mancing ini tetap pendapatannya bertambah begitu? Siap. Dilanjutkan Pak Dasep. Ini Siap. udah pada penasaran sepertinya ya. Siap. Nah, setelah itu saya masih tetap bingung karena apa latar belakang saya mungkin sekolahnya skillnya juga belum berbeda ya? Iyalah, nggak kayak yang lain. Nah, setelah itu saya nyoba untuk memprospek orang. Itu pertamanya lewat yang ngebenerin mobil dulu. Dari Pasien. konsumen yang Konsumen datang ke datang. bengkel. Nah, Iya. karena itu kan udah kenal deket ya, enak ngomongnya gitu, agak bebas. Jadi awalnya gini, oke saya benerin mobilnya, tapi gabung dulu. Langsung ditembak. Tapi justru itu yang mendapat keberkahan ya barangkali ya Pak Dasep ya. Akhirnya berhasil. Berhasil. Saya tanya dulu, Anda merokok nggak? Merokok, ya udah. Sama-sama merokok, ini ada produk saya ini rokok. Jadi kalau pingin dibenerin sama saya, pindah dulu Anda merokok ke saya. Pinter Berarti ada keuntungan ya dari Iya. menjadi montir di bengkel lalu kemudian mendapatkan konsumen, bukan hanya konsumen bengkel, Iya. tapi konsumen Rotama Rata, juga ya. iya, Lalu gitu. bagaimana Pak? Nah, setelah itu berjalan lama, lanjut ke sana kemari sama Pak Haji. Alhamdulillah, memang ini guru saya di bidang ini. Kalau di bidang bengkel bukan, tapi kalau di bidang Pak Haji yang rokok belajar ke Pak Dasep. Iya, itu guru besar saya. Akhirnya banyak motivasi-motivasi yang masuk ke kepala yang nggak bisa hilang sebelum tidur. Oh besok harus begini, oh harus begini. Kebetulan hikmah dari pandemi kemarin, itu kan ngebenerin bengkel jarang ya.
Terus ada pun yang ngebenerin, kita belanja pun susah, harus umpet-umpetan, harus janjian di Indomaret baru ketemu sama toko waktu itu begitu. Akhirnya saya memutuskan saya mesti close dulu dari bengkel nih, kita harus keluar dulu nih. Nah, kebetulan waktu itu saya diajak Pak Haji untuk acara apa namanya teh roadshow, awalnya teh apa Kliwonan di Abah Habib Lutfi bin Yahya ke Pekalongan. Saya pergi ke sana nyupirin, pas udah beres dari sana sama Pak Haji saya bilang, Pak Haji setelah ini ngapain? Barangkali ada temen Pak Haji, oh iya ada teman saya di sana. Dihubungin, ketemu, udah ketemu, jadwalnya 1 hari ke sana, akhirnya bisa seminggu nggak pulang, keliling. Ternyata kalau ekspansi berarti. masalah di sana udah mulai paham, banyak yang bergabung. Nah setelah itu mulai karir saya itu jaringannya udah mulai nambah banyak, makin luas. semangat, semakin menantang, terus aja digali, terus kita prospek kemana kemari memang tidak mudah yang dibayangkan ya. Di lapangan itu banyak suka dan dukanya, tapi kita hajar aja. Pasti Karena, banyak sukanya. Kalau ngelihat banyak dari dukanya. Awal-awal banyak dukanya. Karena tadi belum ada ilmunya barangkali ya. Mungkin itu, tapi sekarang malah kapan dukanya? Aduh. Sampai lupa ya, terlupakan karena sudah banyak tertutup dengan sukanya ya Pak ya. Iya, jadi rasa lelah kemarin itu kalau lihat perkembangan sekarang lupa. Jadi kayak ibu yang membesarkan anaknya. Memang dari kecil itu rewelnya itu kerasa banget kerja. Tapi dikala anaknya sudah sukses, lupa kata mama saya itu terbayar. Masya Allah. Ayo, Masya Allah ya. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kayak sekarang ada acara begini atau gimana. Kalau lihat di akun pasti tetap naik gitu. Itu kalau di akun tiap detik masuk. Nah, kebetulan sampai saat ini saya itu udah menjabat manajer, jadi satu langkah lagi peringkat tertinggi buat kepala cabang. Itu didapat dalam waktu berapa lama Pak Dasep? Itu 2 tahun kurang. 2 tahun. 2 Baik. tahun kurang. Baik. Nah, kalau boleh tahu ini sama pertanyaannya dengan Pak Haji Dik-Dik. Pada saat menjadi montir di bengkel, berapa pendapatannya Pak? Kalau lagi ngebengkel itu tergantung fisik. Yang dijual fisik dan otak kalau di bengkel ya. Soalnya misalnya sekarang nurunin mesin, ya kita kan bukan robot, tetap ada capeknya. Akhirnya misalnya untuk turun mesin satu mobil itu memerlukan waktu 1 minggu. Oke, dapat untung kita misalnya 4 juta, 5 juta. Nah setelah itu, berarti kan jadi per selesai satu proyek gitu kan, bukan per hari lagi atau per detik lagi, gitu. Itu pun kita tenaga tuh udah dikuras habis lah, capek banget. Akhirnya kesananya ada kerasa cangkeng lah gitu. Nah, sekarang kalau setelah gabung di Rotama, kita kerjaannya sekarang mah udah mulai ke jalan-jalan. Jadi membina mitra yang pernah kita ajak gabung, dibina. Jangan sampai mitra yang diajak gabung itu ngerasa loh kok saya nggak bisa. Nah tugas yang awal kita harus membimbingnya supaya dia itu bisa gitu. Saya juga bisa, masa Anda tidak? Betul, gitu kan, betul. gitu. Memotivasi begitu ya. Jadi gitu. Sekarang berapa pendapatannya Pak Dasep? Kalau dilihat untuk posisi jadi manajer itu dari 1 bulan itu kurang lebih 10 bisa lebih juta rupiah. Ya. Dulu 4 juta itu tanpa dikerjain misalnya gitu. Tanpa bercapek-capek, tanpa harus naik turun mesin dan lain sebagainya. Ini dengan jalan-jalan membina anggotanya 10 sampai 30 juta itu ngalir terus tanpa harus dikerjain, boleh masih mancing dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Selamat ya Pak Dasep, katanya sebentar lagi naik level lagi, makin banyak lagi berarti. Mudah-mudahan ya Allah. Berarti sekarang kerjanya diam di rumah pun, jalan-jalan kemanapun, ini uang yang nyamperin ya Pak Dasep ya. Jadi prinsipnya gini, awal gabung kita membangun jaringan memang itu susah payah, gila-gilaan. Tapi setelah kita aman, posisi aman,
biarlah aset yang bekerja untuk saya. Ih, luar Gitu. biasa. Nah, itu dia kebebasan finansial kita harus wujudkan. Tapi wujudkan itu memang banyak prosesnya. Ya. Prosesnya akan sulit apabila kita tidak memiliki ilmunya. Ya. Tapi proses akan mudah saat tadi mendapatkan Ada ilmunya. ilmunya. Nah, setuju Gitu. sekali. Nah, Pak Ustadz, ini juga melihat background Pak Ustadz ya. Pak Ustadz juga ini memiliki pondok pesantren, lalu kemudian menjalankan kegiatan sehari-harinya juga bergabung di perusahaan ini. Nah, boleh dijelaskan kalau tadi kita sudah mendengarkan masa-masa yang sulit dari Pak Haji Dik-Dik, masa-masa yang sulit sampai menyenangkan untuk Pak Dasep, untuk Pak Ustadz sendiri seperti apa Pak Ustadz? Oke, terima kasih kepada Teteh dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa TV Bandung dimanapun saja berada, ketika berbicara masalah hidup dan kehidupan, pertama saya memang pernah mendengar hidup itu adalah sebuah pilihan. Tetapi untuk kali ini saya merenungi kehidupan, hidup itu sebetulnya bukan pilihan, tetapi sebuah proses perjalanan. Menyikapi cerita histori Pak Haji Dik-Dik, histori Pak Dasep Ocoy, itu memang itu adalah diantara salah satu bagian tentang proses perjalanan kehidupan. Betul. Dan pada intinya dalam perspektif religi, berbicara masalah hidup itu adalah tu'izu wa tuzillu gitu kan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat dan menurunkan seseorang. Baik derajat frekuensi kondisi finansialnya, kondisi hatinya, seperti hanya apa yazidu wa yankus. Makanya ketika Pak Haji Didi berbicara masalah motivasi, itu dalam perspektif ilmu yang lain, itu bisa dikategorikan bahwa sama dengan keimanan juga, yazidu wa yankus. Saya memang tahu betul dengan kehidupan Pak Dasep Ocoy telah mengalami berbagai macam luka-liku kehidupan, bukan luka-liku laki-laki yang tidak laku, bukan, kalau Ocoy sudah laku. Nah, seperti itu. Pertama itu isbatus di lubang tasya. Jadi Allah hanya Allah lah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Nah, ketika berbicara masalah hidup dan kehidupan, semua manusia tidak akan lepas dari masalah. Betul. Itu yang pertama. Jangankan Teteh atau Kang Haji Dik-Dik dan semua orang, mungkin para pemirsa yang dimanapun saja berada, pemirsa TV Bandung, semua manusia perlu mengalami masalah. Nah, bayi lahir pun sebetulnya mengalami masalah. Nah, justru kita harus berterima kasih dan selalu bersyukur atas masalah dari kejadian-kejadian baik yang sifatnya mendera jiwa bagaikan hati terpenjara, kalau Nafa Urwah bilang gitu kan. Nah, dan dalam kehidupan ini saya pernah dengar AA Cepot. Jadi inti nama lamun ketika susah, lamun susah maraneh kudu susah kudu sabar, bari ikhtiar ulah aral, lamun keur bungah maraneh ulah takabur tapi kudu syukur. Nah, menyikapi masalah hidup dan kehidupan, sama saya juga tidak lepas dari kehidupan pahit dan manis. Sehingga saya juga wajar kalau mengibaratkan hidup itu adalah bagaikan gula dan kopi, karena saya perokok dan suka ngopi juga. Nah gitu. Jadi sebelum saya menjadi direktur PT Dwi Sukma Mitra Rotama ini, memang subhanallah, alhamdulillah, ketika SD, karena mama saya, orang tua saya wira swasta lah, orang tua saya jujur saja tukang bakso dulu di Jakarta Tanah Abang. Nah, ketika dipanggil Ustadz, saya kadang-kadang malu sebetulnya. Karena tadi juga Pak Haji Dik-Dik pernah bilang bahwa saya bukan pemilik pesantren, tetapi saya menikah dengan seseorang yang mendirikan almarhum Pondok Pesantren Riyadut Tauhid yang berlokasi di Kampung Rancabeni, Desa Sinasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Di situ saya sifatnya mantu. Nah, kehidupan saya sedikit ketika SD saya suka jualan bala-bala kalau pagi-pagi gitu kan. Dan saya pernah pakai baju itu kerjasama
dengan tukang jahit. Jadi saya mulungan. Jadi itu Oh, kan ya saking ampun. saya itu bukan Dari siapa-siapa. kain-kain perca begitu Kain-kain ya. perca-perca gitu kan. Ya itu waktu SD. Karena ya orang tua tadi saya bilang tukang rokok, asongan dan tukang bakso pernah Kurang juga mampu. di Jakarta. Tidak, saya lahir dari ketidakmampuan orang tua, alhamdulillah. Nah kemudian SD saya jualan es yang pakai itu apa, termos, disimpan di warung-warung. Esrot. gitu. Apa esrot? Esrot, Nah kalau itu zaman- coy, esrot ya. Nah esrot. Waktu SMA saya iseng jualan kelapa, itu kan bisnis kelapa lah. Jadi dari dulu sudah senang berjualan ya Pak Ustadz? Alhamdulillah saya senang berjualan karena melihat orang tua berasal tukang punya warung, orang apa ibu saya. Jualan gitu, dapat waktu itu. uang begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, jadi saya bercita-cita dulu sebetulnya waktu kecil hobinya tukang jualan, tapi cita-cita ingin menjadi ilmuwan gitu kan dulu gitu kan. Oke. Nah, dari sejak SD kemudian SMP, SMA, nah saya pesantren SMA kelas 3 waktu itu di Pondok Pesantren Al-Huda Peti Jaya. Kenapa? Saya terilhami ingin pesantren waktu itu sering mendengar ceramah Zaidun MZ almarhum. Nah, kemudian kelas 3 SMA di Cipasung, kemudian langsung pesantren belajar kitab kuning gitu kan. Nah, tapi tetap hobi jualannya nih, hobi Jadi jualan. tetap berjalan Tetap jualannya. hobi jualannya gitu kan. Nah, waktu itu jualan apa? Cireng goreng, kemudian pakai plastik lah. Nah, seperti itulah disimpan di warung-warung sampai sekolah juga gitu kan. Jadi pesantren, sekolah, nah kemudian alhamdulillah lulus tahun 1999 dari UIN Bandung. Oke. Alhamdulillah cum laude juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kemudian ceritanya nikah. Nah setelah nikah itu saya buka itu apa, konveksi. Bodrel, konveksi, dan saya suka ngirim baju juga, kebaya. Waktu itu ke Malaysia, ke yang dekatnya paling ke Lampung, Sulawesi, Kalimantan. Nah, bikin kebaya, bikin baju gamis, baju-baju koko gitu kan. Nah, singkat cerita, alhamdulillah bangkrut. Ternyata tadi ini lukanya ya Pak Ustadz ya. Nah, inilah. Liku-likunya tadi, sekarang lukanya gitu ya Pak itu ya. luka-liku sekarang lukanya. Tetapi saya sampai ya jujur aja lah, mungkin bahasa kerennya saya apa, depresi ya. Jadi bawa motor ngelamun karena belum punya mobil Pak Haji. Waktu itu motor Yamaha RX. Kata oke apa? Kebut-kebutan Pak. Nah, nggak ngebut, tapi terlalu kenceng mungkin. Nah, kemudian stres, kemudian saat itu teh berapa ya? 250 juta macet di para pelanggan. Nah, gitu. Saat itu teh mau lebaran. Nah, secara manusiawi saya stres, tabrakan. Nah, ini apa, di operasi kecil. Ada kenang-kenangan ya Pak. Itu kenang-kenangan terindah waktu punya anak satu setelah menikah. Setelah itu ya saya tetap selalu teringat di samping apa, motivasi dari Rasul dan dari Al-Qur'an. Saya sering teringat, saya pengagum Soekarno sih, karena sering baca-baca apa, dengar histori-histori orang yang sukses, apalagi pemimpin. Pernah bilang, do what you believe and believe what you do, katanya. Kerjakan apa yang Anda yakini dan yakini yang Anda kerjakan. Tetapi jangan lupa kita tawakal kepada Allah. Kemudian saya yakin, buka lagi bordel, buka lagi apa, konveksi lagi, hancur lagi. Hancur lagi. Bukan sekali ya Pak Ustadz. Bukan sekali, kalau laku cukup sekali kan, lagu itu kan cukup sekali. Kalau ini berkali-kali. Berkali-kali. Jadi ternyata sukses itu sederhana, tetapi untuk menemukan kesuksesan yang pas nih, ya. itu ya perlu proses yang sangat luar biasa juga. Nah, jadi berhubungan dengan PT Dwi Sukma Mitra Rotama, 2 bulan mau itu masih banyak, masih ketipu juga saya. Bukan Gitu kan. sampai di situ aja. Bukan sampai di ternyata. situ aja, sampai rumah seluruh aset dijual lah. Mungkin Pak Haji Dik-Dik
Jadi saksi juga. Jadi saksi juga karena beliau adalah alumni pondok pesantren kami. Jadi kenalnya dari situ Pak Ustadz. Dari sejak itu kerjasama merintis PT Disukma dengan Pak Haji Dikdik karena di beliau adik saya yang mereferensikan mengenalkan ya alhamdulillah subhanallah sampai saat ini PT Disukma makin kompak. Bergabung pada tahun berapa Pak Ustadz? Jadi bukan bergabung, saya dengan Pak Haji Dikdik itu mendirikan. Saya mendirikan koper komunitas penikmat terutama. Kemudian setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya, Wah Haji, kalau saya Wah Haji gitu kan. Saking sudah merasa bukan siapa-siapa, sudah dianggap keluarga. Kita bikin konsep, merencanakan sesuatu yang memang sifatnya ingin memberikan nilai manfaat kepada orang lain gitu kan. Itu akhir 2019 bulan Agustus, pemostingan di website itu tanggal 5 Januari 2020 gitu 2020. Kan. Okay. Jadi berbicara masalah hidup dan kehidupan, pahit dan manis kehidupan, saya yakin semua orang juga pasti merasakan dan mungkin Teteh juga pernah merasakan. Banyak cerita betul ya. Pernah kan, tapi mudah-mudahan menjadi titik balik ya Pak Ustadz. Titik balik. Jadi berbanggalah ketika Allah memberikan sebuah masalah atau himpitan kepada kita karena Allah sebetulnya akan memberikan kebahagiaan. Yang pasti di dalam ayatnya lain ketika Allah memberikan satu masalah, sebetulnya kita harus bahagia karena Allah akan memberikan dua kemudahan, dua kebahagiaan, hikmah yang sangat luar biasa yang tidak bisa itu dia. Diceritakan. Ini kalau jadi kita jadi terlarut barangkali ya dengan adanya kisah-kisah dari Pak Haji Dikdik, Pak Dasep, lalu kemudian Pak Ustadz. Ini betapa menyedihkan, betapa pedihnya barangkali ya proses perjalanan menuju sekarang ini luar biasa ya, bukan hanya sekali dua kali, pernah ditolak, pernah tidak diterima di suatu perusahaan dan kemudian Pak Dasep ini tidak mendapatkan pendapatan sehari begitu ya dengan meninggalkan. Satu hal mohon maaf. Mangga silakan. Karena ada sahabat saya yang jadi owner juga lah di suatu perusahaan. Buat apa bikin perusahaan dalam rokok untungnya sedikit, ya nggak apa-apalah. Kalau sedikit juga, kalau dikalikannya dengan yang besar kan bisa. Tapi yang pasti saya di sini dengan Pak Haji Dikdik dan tim Bapak Asep Uyan dan Ibu Ima Isa Mariam di sini tim direksi memang keuntungan sedikit, tetapi saya lebih bangga ketika Pak Ocoy yang lain, masyarakat, apalagi ada yang pengangguran, dia preman dari suatu daerah sekarang mendapatkan penghasilan yang sangat tidak diduga. Beliau tidak sekolah dan beliau adalah seorang preman dan saya tidak mau menyebutkan, ternyata luar biasa menikmati hasil pemahaman sistem dan menjalankan sistem. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas permasalahan yang dulu didapatkan begitu ya, akhirnya sekarang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh Pak Ustadz, Pak Haji Dikdik dan Pak Dasep, tapi semua orang merasakan. Alhamdulillah. Nah, ini harus dibagi barangkali kiat-kiatnya Pak Ustadz, Pak Dasep, Pak Haji Dikdik ya. Nanti kita kembali untuk meminta barangkali kiat-kiat, tips-tips apa saja yang kemudian bisa berhasil melewati proses yang sulit tadi dan akhirnya sekarang menjadi sukses. Sabar dulu, kami akan kembali selesai jeda, tetap di Dialog Bisnis Bandung TV. Ya, mungkin Anda masih dalam suasana terharu barangkali ya melihat saksi-saksi di sini yang sudah melewati proses kehidupan yang luar biasa. Kalau tadi Pak Ustadz menyatakan memang semua orang, bukan hanya kita di sini aja yang mendapatkan masalah, masih banyak masalah-masalah di luar. Tapi bedanya mungkin kita harus bangkit dan bangkit itu harus ada ilmunya. Nah, ilmunya kita minta dari expertnya barangkali Pak Haji Dikdik, apa kiat-kiat, tips-tips sehingga
hingga tadi Pak Haji bisa melewati proses kehidupan yang luar biasa sulitnya. Pak Ustadz berkali-kali barangkali ya merasakan kerugian, Pak Dasep juga gitu. Apa sih kiatnya yang kemudian bisa membuat bapak-bapak di sini menjadi sukses seperti sekarang? Oke. Sedikit saja, ini bukan mau menggurui ya, tapi sharing apa yang pernah saya lakukan ya. Pengalaman ya Pak Pengalaman ya? yang pernah saya lakukan di saat mau memulai dalam satu buah bisnis. Pertama, buat sahabat semuanya, kenali dulu produknya, pelajari dulu konsep bisnisnya. Kami berikan fasilitas untuk mempelajarinya melalui channel YouTube ya, di Koper Rotama Official. Silakan, di situ ada lengkap presentasinya detail dari A sampai Z ya di Koper Rotama Official. Awalnya itu pelajari dulu, pahami, setelah itu tes produknya, dirasakan dulu, awali dari diri sendiri ya, karena jangan sampai kayak mental calo gitu ya. Gimana tuh, Pak? Garut, dianya masih di terminal Cicahem gitu. Ketinggalan jadinya Iya. ya. Jadi ini Rotama bagus nih, peluang bagus lah, dianya belum gabung ngerasain. kan gitu. Jadi mental calo. Diawali dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil. Kiat yang paling utama dari saya buat sahabat semuanya, kerjakan ini bisnis seperti kita bekerja pada orang lain. Itu kunci utama saya dalam menjalankan bisnis apapun itu. Bagaimana kalau kita bekerja pada orang lain? Pertama pasti disiplin waktu. Kalau enggak ini apa, dipotong gaji atau bisa dipecat kan? Itu. Yang kedua, saya selalu apa ya? Niatan pertama bersilaturahmi. Bersilaturahmi selalu. Yang penting pagi berangkat dari rumah niat mau ketemu orang, siapapun itu nanti akan ketemu orang. Silaturahmi. Artinya dengan keyakinan kita di saat kita bersilaturahmi, pastikan feedbacknya seperti apa. Satu, memperpanjang umur. Dua, menambah rezeki. Itu silaturahmi. Yang ketiga, di saat kita coba ini apa, berbagi-bagi, nyobain nih rokok saya, gitu kan. Pertama niatkan idkhulus surur, berbagi kebahagiaan, gitu kan. Teman-teman saya dibagi itu seneng. Di saat dia rasakan enak, ya alhamdulillah, niat sedekah. Artinya apa? Yang namanya bisnis, hari itu bisa hasil bisa tidak secara finansial. Di saat tidak hasil secara finansial, saya sudah berhasil silaturahmi, saya sudah berhasil sedekah. Harus artinya disadari apa? dulu ya. Tidak ada sedikit pun rasa rugi dalam hati. Itu yang penting niatnya dulu ya. Artinya nggak ada penyesalan. Udah capek-capek pergi ke sini, ya, udah keluar bensin, gitu kan, udah jauh, buang waktu, nggak gabung. Nah, hal-hal seperti itu saya buang jauh-jauh. Jadi pergi kemanapun niat silaturahmi, berbagi apapun niat sedekah, artinya lillahi ta'ala saja, urusan rezeki sudah ada yang ngatur, kuncinya kita ikhtiar, dan ikhtiar. Yang paling utamanya tadi, bekerjalah seperti kita kerja pada orang lain. Maka hasilnya bukan untuk bos kita, tapi untuk saya. Sendiri. Kalau kita bekerja orang lain kan hasilnya buat bos kita. Betul. Kan? Coba kalau kita bekerja seperti pada orang lain, tapi kan hasilnya buat kita. Nah itulah ya. Karena pola sistem kita di sini al-ujra biqadril masyaqah. Upah disesuaikan dengan capeknya kita. Kita lebih capek 24 jam kadang ya sama Pak Dasep ini keliling sana sini. Ya itulah yang dirasakan sekarang. Dulu boleh capek, sekarang menikmati 6D. Hasilnya. Apa tuh 6D? Duduk diam, dolan-dolan dapat duit. Waduh. Dari kemarin saya mendapatkan banyak kosakata baru ya, singkatan-singkatan baru dari Pak Haji Dik-Dik, luar biasa ya. Jadi kiatnya itu saja, sederhana buat teman-teman semuanya. Nih buat yang gaul-gaul apalagi kepoin dulu deh. Kepoin dulu. Boleh, ya. Media sosialnya apa saja Pak Haji? Media sosialnya pertamanya website resmi kita www.gardukita.com. Ya, itu web resmi kita. Yang kedua, channel YouTube kita untuk mempelajari dari A sampai Z. Di situ semua support ada ya. Di Koper Rotama Official. Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Ya, subrek.
Yang ketiga bisa dicek di Facebook yaitu Rotama Official. Oke. Di situ bisa tinggalkan pesan atau bagaimana mau konsultasi, mau berjalan. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi di situ ya? Ada, Baik. itu insya Allah. Jadi begitu gabung di Rotama kami tidak lepas. Kami akan bimbing, saya pun punya ilmu pengen berbagi manfaat. Di saat saya meninggal insya Allah akan dikenang oleh teman-teman. Iya, Masya Allah, luar seperti biasa. Kang Dasep insya Allah nggak akan lupa. Amin. Oh ya, Nah, kalau- alhamdulillah. Aha. Satu hal lagi, Iya, gimana, Pak alhamdulillah PT Dwi Sukma Mitra Rotama melalui komunitas sebagai Koper support ini. system telah memiliki 5 lagu komunitas. Alhamdulillah ya sudah Aduh, tersebar jadi di ini grup juga bisa masing-masing. mengakomodasi hobi juga, Betul. silaturahmi juga Ada. dan lain sebagainya. Ada 5 lagu. Ditunggu lagi barangkali nanti ke sini Siap, untuk insya Allah. launching lagunya ya Pak Siap. Di Ustadz. channel ya. YouTube ada tuh lagu Nah, albumnya, ada, silakan. baik. Ada. Kalau boleh disimpulkan dari perjalanan kita 3 episode barangkali ya, ini PT yang mengeluarkan rokok Rotama ini semuanya sudah legal, semuanya sudah terjamin, produknya, kualitasnya, sumber daya manusianya, lalu kemudian untuk regulasi penjualannya, peraturannya, semuanya sudah sangat baik. Jadi kalau Alhamdulillah. bisa Anda bergabung sekarang juga sebelum nanti juga kehabisan. Ada kuotanya nggak? Terbuka untuk Masih semuanya? terbuka. Terbuka lebar. Baik Bapak Ibu dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan tanpa harus meninggalkan pekerjaannya yang terdahulu ini bisa bergabung di sini. Kalau boleh mengambil kalimat dari Pak Haji Dikdik ini yang mengingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaumnya selain kita sendiri. Nah, saatnya Anda mengubah nasib Anda. Kalau sekarang begini-begini aja, ayo sukses bersama Koper di sini ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Dikdik Kusnandar, Komisaris PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Terima kasih kepada Bapak Dasep Ocoy, Mitra Koper Komunitas Penikmat Rotama. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Danang Sufyan, selaku Direktur Utama PT Dwi Sukma Mitra Rotama. Anda pemirsa Bandung TV juga terima kasih dan ditunggu untuk kemudian menjadi bergabung di komunitas Koper atau komunitas Penikmat Rotama. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.